sambil menunggu teman-teman yang lagi kuis di link sebelah. Tunggu sekitar 2 menit lagi ya Ustaz. Saya coba konfirmasi lagi. Oke, siap. Iddah. Setelah iddah ada kemungkinan untuk rujuk. Nah, kita akan membahas tentang iddah dan rujuk. Nah, nanti kalau memang sempat kita juga akan membahas karena nanti cerai itu ada cerai karena diceraikan dengan talak, ada juga diceraikan dengan wafat, maka kita akan bahas kalian tentang masalah waris. Tentu masalah waris ini tidak akan selesai satu pertemuan ya, dan lumayan banyak pembahasannya, tetapi insya Allah sangat mudah. Hitung-hitungannya sangat gampang karena cuman yang penting tahu KPK, tahu penyamaan penyebut dan seterusnya, insya Allah gampang lah itu kalau masalah perhitungan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan masalah waris. Baik, sepertinya kita bisa langsung mulai saja ya, Billy ya. Bisa Ustaz, silakan. Untuk ini yang share screen dari Kak Tias ya. Kalau misalkan udah boleh diberikan ke Ustaz Akil. Oke, silakan Ustaz. Ya. Oke. Nah, kita akan membahas bab iddah ya. Apa itu iddah? Nah, setelah kita membahas tentang talak, cerai, maka di situ akan dimulai iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah ismun limuddatin tatarabbasu fihal mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha au lita'abbudi au litafajju'iha ala zawjiha. Itu adalah pengertian dari iddah. Apa? Masa seorang wanita, ya, masa menunggu seorang wanita untuk diperbolehkan menikah lagi. Jadi masa yang harus ditunggu supaya ia boleh menikah lagi. Tidak harus menikah lagi sih setelah habis masa iddahnya, tetapi tidak boleh nikah kecuali setelah habis masa iddahnya. Dalam rangka, ini paling tidak hikmahnya ada 3. Pertama, memastikan kosongnya rahim. Memastikan kosongnya rahim. Yang kedua adalah atau sebagai bentuk daripada ibadah, atau yang ketiga sebagai penghormatan atas wafatnya suami. Nah, ini bisa dikatakan 3 hikmah daripada adanya iddah. Bisa jadi untuk memastikan bara'atur rahim. Bara'atur rahim itu perutnya atau rahimnya kosong, tidak ada anak yang dikandung. Ya. Kemudian untuk ibadah, yang ketiga adalah untuk menghormati suaminya yang wafat. Nah, kenapa kok disebut ibadah? Maksudnya di sini ibadah apa? Maksudnya ibadah adalah yaitu aturan, ya, mentaati aturan, menjalankan aturan yang memang Allah turunkan seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk bara'atur rahim, supaya mengetahui rahim ini kosong, tentu cukup 1 kali haid sudah beres, begitu ya. Atau masa sekarang sangat mudah untuk mengetahui hamil atau tidak hamil. Tidak perlu menunggu 3 kali suci, tidak perlu menunggu sampai 4 bulan, 10 hari, dan seterusnya. Itu kalau hanya sekedar untuk itu. Tetapi ternyata masa iddah, ya, yang nanti bisa 3 kali suci, 4 bulan, 10 hari, dan seterusnya, itu sifatnya ta'abudi. Sifatnya adalah dogma. Jadi ya aturannya begitu ya harus begitu. Nah, kita hanya bisa menggali hikmah. Kenapa kok begitu? Tetapi kenapa kok 3 bulan dan seterusnya, ya itu sudah menjadi aturan dari sananya. Nah, maka disebut kalau nggak karena memastikan rahimnya kosong, ya karena ibadah. Maksudnya ibadah itu ya tujuan awalnya itu untuk memastikan atau untuk mengikuti aturan yang ada. Itu secara definisi. Kemudian dalilnya surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, ya, menunggu selama 3 masa quru'. Yang mana ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama quru' itu mengatakan suci, tetapi mazhab Hanafi mengatakan quru' ini artinya haid. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fatimah bin Qais, "I'tadi fi baiti Ibnu Ummi Maktum." Nabi Muhammad bersabda kepada Fatimah ibni bin Qais, ya,
beriddahlah di rumah Ibnu Umi Maktum. Nah, ini di sini diperintahkan untuk melalui masa iddah ini. Diperintahkan untuk menunggu masa iddah. Maka itu sebagai dalil daripada iddah. Kemudian, jenis-jenis iddah. Kita bisa melihat dari sebab bisa dikatakan perpisahannya kenapa. Pertama, iddah karena cerai. Maka jika istrinya itu adalah orang yang masih haid, 3 quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama 3 masa quru, yaitu 3 masa suci. Ya, jadi katakanlah kemarin sudah kita bahas ada talak bid'ah, ada talak sunnah. Nah, kalau talak bid'ah itu talak ketika haid atau talak ketika suci tetapi sudah digauli. Nah, maka atau talak juga ketika hamil. Talak ketika sedang hamil gitu. Itu bisa juga dikatakan sebagai talak yang tidak diperbolehkan. Meskipun talak itu bisa dikatakan sah juga, tetapi nggak boleh gitu. Ya, jadi tidak semua yang tidak diperbolehkan itu kemudian tidak sah karena memang antara boleh dan tidak boleh itu masuknya ke hukum taklifi, ya halal haram itu hukum taklifi, sah tidak sah itu hukum wad'i ya. Saya kira teman-teman sudah melalui masa ini ya, sudah melalui pelajaran usul fikih, tak kira udah paham masalah ini. Nah, dimulainya ketika seorang istri kok diceraikan ketika masa suci, katakanlah masa suci ini dari tanggal 1 sampai tanggal katakanlah 25 begitu. Kemudian dia diceraikan di tanggal 5 atau bahkan diceraikan tanggal 10 tetapi belum dijima gitu ya sampai tanggal 10, ya maka itu satu suci sampai haid. Nah, berarti sudah satu quru. Haid selama sampai tanggal 30. Tanggal 1 mulai suci lagi. Itu sudah masuk quru 2 tuh. Sampai haid lagi. Kemudian suci lagi ya. Tanggal 1-nya lagi gitu ya, suci lagi, nah itu 3 quru. Nah, haid pertama itu berarti sudah habis haid yang berapa tuh? 1, 2, 3. Haid yang ketiga itu adalah masa iddahnya sudah habis. Nah, itu perhitungannya kurang lebih seperti itu. Istri haid itu maksudnya yang masih haid. Karena nanti ada juga kalau istri sudah menopause, itu sudah hitungannya bukan haid. Apa? Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid. Wanita-wanita yang tidak haid lagi di antara wanita-wanita kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Begitu pula wanita-wanita yang belum haid, ya, yang belum haid. Ya, jadi yang karena kan zaman dulu juga pernikahan sangat dimungkinkan bagi perempuan yang belum haid begitu kan ya. Nah, ini bisa sama juga ya memiliki masa iddahnya itu bukan salah satu quru tetapi 3 bulan. 3 bulannya apa? 3 bulannya ya pokoknya 3 bulan dari qamariyah begitu ya, 3 bulan qamariyah. Baik, kemudian yang berikutnya kalau istrinya dalam kondisi hamil maka sampai melahirkan. Kalau yang dicerai kok dalam keadaan hamil maka sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Nah, ini semua ulama sepakat tentang hal ini bahwasanya istri yang haid itu 3 quru walaupun ulama berbeda pendapat terkait quru ini apa, apakah suci? Berarti kalau haid kebalikannya tinggal nanti di ini saja. Nah, kalau tadi kan yang kita hitung sucinya, itu dibalik. Yang dihitung adalah haidnya. Jadi harus menunggu 3 kali haid. Nah, ketika kok ditalak dalam kondisi suci, ya berarti dia harus nunggu haid pertama dulu. Haid pertama, oke, suci lagi. Oh, berarti 1 haid, 1 quru. Suci lagi, habis itu haid lagi, baru 2 quru. Kemudian suci lagi, sampai haid lagi, 3 quru, dan setelah haid, baru itulah suci. Itu sudah habis. Jadi haidnya habis, baru iddahnya juga habis. Tetapi kalau kita katakan quru itu sebagai suci, justru malah iddahnya habis ketika dia haid pertama. Ini dibedakan, harus dibedakan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Nah, ini ulama semuanya sepakat terkait apa sih namanya?
durasi-durasi ini karena memang semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan angka-angka di dalam Al-Quran itu rata-rata qat'iyud dilalah. Ulama tidak berbeda pendapat terkait artinya. Ya. 3 bulan itu apa? Ya 3 bulan. 3 bulan itu ya 3 bulan gitu. Nggak bisa, oh yang penting lebih dari 2 bulan. Nggak bisa. 3 bulan ya 3 bulan. Kalau sampai melahirkan, ya sampai, kalau ini tidak angka ya. Istri haid 3 quru, ya 3. Gitu. Sama seperti ketika di dalam masalah jilid. Sama Nina Jaldah. Ya, 80 kali jilid, 80 kali cambukan. Ya 80. 80 itu berapa? Ya 40 tambah 40. Nah, itu ulama tidak berbeda pendapat terkait lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Artinya apa? Ya artinya pokoknya kalau laki-laki dapat 1 miliar, ya si perempuan dapat 0,5 M. Itu artinya gitu. Jadi bukan tidak bisa diartikan oh itu lebih, yang penting laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu tidak bisa, ya harus 2:1. Ya karena angka-angka di dalam Al-Qur'an itu rata-rata artinya qat'i. Qat'iyud dilalah, artinya sudah pasti. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi kalau yang di luar itu kan masih mungkin ada perbedaan pendapat terkait arti. Nah, di sini salah satu quru, 3-nya pasti, quru'nya yang enggak pasti atau quru'nya yang ulama berbeda. Baik, itu iddah talak. Kalau iddah wafat maka dibagi 2. Antara hamil atau dalam kondisi tidak hamil. Kalau tidak hamil, baik yang menopause atau yang masih haid atau yang belum haid, itu 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah ayat 234. Nah, ini kalau tidak hamil, ulama sepakat 4 bulan 10 hari. Tapi kalau hamil, nah ini ulama berbeda pendapat. Apakah 4 bulan 10 hari atau mengikuti yang tadi? Mengikuti yang ini. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahum. Perempuan yang hamil masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Nah, ini kan tidak disebutkan apakah dia diceraikan karena mati atau cerai talak. Ini tidak disebutkan. Pokoknya orang hamil ya ajalnya atau iddahnya itu sampai melahirkan. Nah, maka akhirnya ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang mengatakan sampai melahirkan, yang mana ini pendapat jumhur ulama. Berarti 2 ayat tadi, ya, yang pertama adalah barang siapa yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya 4 bulan 10 hari, itu bahasanya kurang lebih semua yang semua yang ditinggalkan suaminya meninggal, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kecuali 1, yaitu perempuan hamil sampai melahirkan. Nah, melahirkannya berapa? Kalau masih 8 bulan lagi ya 8 bulan. Kalau tinggal 2 bulan lagi ya tinggal 2 bulan. Atau tinggal 10 hari lagi ya 10 hari itulah masa iddah. Tidak lebih daripada itu. Jadi akhirnya mereka mengatakan seperti itu. Jadi yang lebih umum adalah pernyataan atau ayat yang mengatakan bahwa wanita yang tinggal wafat adalah 4 bulan 10 hari. Dikhususkan kecuali wanita yang sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang lebih umum, yang lebih general adalah ayat tentang iddah wafat, tetapi dikhususkan dikecualikan untuk wanita hamil, yaitu sekian. Gitu. Jadi yang lebih dikuatkan adalah ayat tentang hamil. Ya, dilihat dari sisi hamil atau tidak, itu lebih kuat menurut jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Maliki itu iddahnya berapa? Ab'adul ajalain. Artinya apa? Ab'adul ajalain itu waktu yang paling lama. Apakah 4 bulan 10 hari ataukah sampai melahirkan? Itu menurut mazhab Maliki. Ya, katakanlah begini. Seorang perempuan hamil 8 bulan. Suaminya wafat. Atau sudah 9 bulan hampir melahirkan nih, atau sudah di di bidan begitu ya. Nah, suaminya dikasih tahu, dia akhirnya cepat-cepat buru-buru wafat, kecelakaan di jalan dan wafat, katakanlah seperti itu. Nah, pas wafat ya 2 jam atau 10 jam berikutnya itu si istri melahirkan.
Maka menurut jumhur ulama tetap ya udah sampai dia melahirkan, berarti 10 jam itu dia beriddah 10 jam saja. Tetapi menurut mazhab Maliki enggak. Ya kalau iddah berdasarkan kehamilannya itu kok cuma 10 jam, maka kita ambil yang 4 bulan 10 hari. Tetapi sebaliknya, kalau seorang perempuan yang lagi hamil 1 bulan kok ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya bukan 4 bulan 10 hari, tapi sampai melahirkan. Pokoknya mana yang lebih lama iddahnya, itulah yang diambil. Itulah yang menjadi menjadi patokan utama. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Ya, tentu ini yang paling aman ya, bisa dikatakan paling aman begitu, supaya karena kalau menurut mazhab Maliki ya, perempuan yang baru yang melahirkan yang setelah ditinggal wafat kemudian 1 bulan berikutnya dia lahiran, itu belum boleh menikah menurut mazhab Maliki sampai 4 bulan 10 hari. Ya, maka ini yang paling aman sih ya mazhab Maliki gitu ya. Tetapi apakah harus seperti itu? Ternyata jumhur mengatakan tidak seperti itu. Baik. Kemudian talak tanpa iddah. Ada talak yang tanpa iddah, yaitu jika seorang perempuan ditalak sebelum digauli, maka tidak ada iddahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Ta'tadunaha famati'uhunna wasarihuhunna sarahan jamilah. Jadi kalau ada juga perempuan yang diceraikan tanpa iddah, yaitu ketika diceraikan sebelum digauli. Kemudian iddah yang lainnya. Nah, mustahadah misalnya, orang yang perempuan yang sering haid terus gitu kan ya, maka iddahnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iddahnya itu iddah haid, ya, jadi ya udah dihitung aja haidnya yang mana. Ini kan cuma masalah darahnya keluar terus. Tetapi yang mana yang haid, mana yang bukan kan tetap ketahuan, bisa ketahuan ya dengan perhitungan. Tapi ada juga yang mengatakan iddahnya Aisyah. Aisyah itu apa? Orang yang sudah menopause, yaitu 3 bulan. Ada yang mengatakan juga bahwasanya perempuan yang mustahadah keluar darah terus, bukan haid terus ya, karena tidak semua keluar darah itu adalah haid, dan tidak semua tidak keluar darah itu adalah suci. Jadi kadang ada kondisi di mana perempuan tidak keluar darah, tapi dihukumi sebagai haid. Tapi ada kondisi juga perempuan itu keluar darah, tapi malah dikatakan suci. Nah ini masalah haid ya, insya Allah kayak itu teman-teman juga nanti akan belajar atau sudah belajar mungkin di bab thaharah. Kemudian yang berikutnya, kalau khulu, jumhur ulama adalah iddahnya iddah talak. Khulu itu kan kemarin sudah kita bahas, khulu adalah cerai dari pihak istri. Ya bukan dari pihak istri, yang menceraikan tetap suami, tetapi atas inisiatif si istri. Maka menurut jumhur ulama iddahnya tetap iddah talak. Tetapi ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, itu 1 haid saja. Cukup 1 haid, habis itu sudah boleh menikah lagi dengan orang lain. Karena memang ini talaknya talak khusus lah, diminta dari pihak si istri. Kemudian kalau li'an ini kan otomatis talak ya, ketika seseorang kok mula'anah, menuduh istrinya selingkuh dan seterusnya, atau mengatakan, oh ini bukan anak saya dan seterusnya, maka itu akan terjadi li'an, dan iddahnya itu adalah iddah talak. Kemudian suami hilang. Ketika suami kok hilang, katakanlah dia perang atau dia ikut kapal, ya, kemudian berbulan-bulan nggak ada kabar sama sekali, maka iddahnya adalah iddah wafat setelah putusan hakim. Setelah putusan hakim. Jadi dimulainya iddah itu sejak kapan? Bukan sejak hilang, tapi sejak hakim memutuskan bahwa kamu sudah diceraikan mulai hari ini. Dan iddahnya iddah apa? Iddahnya iddah wafat. Karena dianggap sang suami itu wafat. Sang suami itu wafat. Kalau memang suaminya dikatakan hilang oleh si hakim. Kemudian jika suami murtad, maka iddahnya adalah iddah talak. Maksudnya apa? Maksudnya kemarin sudah kita bahas bahwa ketika suami ini kok murtad, maka istri itu bisa menunggu. Tetapi dia tidak boleh, ada pilihan kan, bisa nunggu, bisa nikah lagi. Nah, kapan mulai diperbolehkan untuk nikah lagi? Yaitu ketika sudah menyelesaikan masa iddahnya.
Ya, kalau sudah menyelesaikan masa iddahnya, dia punya pilihan mau nunggu ya silahkan, nggak mau nunggu juga nggak apa-apa, sudah diperbolehkan. Tetapi kalau sebelum iddah talak, mentang-mentang suaminya murtad, wah cocok nih bisa nikah lagi saat itu juga nggak bisa juga, gitu. Kan dia nggak mungkin balik lagi, yo siapa tahu dia muslim lagi dan seterusnya. Jadi kalau suami murtad sama iddahnya juga iddah talak. Oke, ini definisi dari iddah. Kemudian yang berikutnya, hukum orang yang mu'taddah. Mu'taddah itu perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Ini ada beberapa hukum. Pertama, dilamar. Ya, jika iddahnya kok bainah, iddah yang tidak mungkin dirujuk, yang tidak raj'i, maka ada dua. Ada ta'rid, ada tasrih. Ini di masa iddah ya, masih di dalam masa iddah. Belum selesai 3 quru atau belum selesai suaminya atau ditinggal suaminya dan belum selesai 4 bulan 10 hari atau belum sampai melahirkan dan seterusnya. Jika seorang perempuan kok menjalani masa iddah bain yang tidak dirujuk, kan talak ada dua, ada talak roj'i, ada talak bain. Nah, kemudian perempuan itu ketika dalam masa iddah ya bisa iddah dari talak roj'i atau talak bain. Talak roj'i adalah talak yang masih bisa dirujuk oleh suaminya. Jadi ketika masih masa iddah, suaminya boleh untuk tiba-tiba langsung, udah deh kita balikan lagi. Itu bisa. Tapi kalau bain itu sudah tidak mungkin melakukan hal itu kecuali nanti ada ya tahlil dan seterusnya ya. Maka ada beberapa ketentuan yang berbeda. Jika iddahnya adalah iddah bain, maka diperbolehkan untuk melamar secara ta'rid, tetapi tidak diperbolehkan untuk melamar secara tasrih. Apa itu ta'rid, apa itu tasrih? Ta'rid itu melamar secara ngode aja, ya tidak secara tasrih. Tasrih itu secara lugas, itu tasrih. Ya, tetangga atau teman diceraikan suaminya talak 3, tapi masih sebulan yang lalu. Gitu. Masih sebulan yang lalu. Terus kita datang, oh, udahlah besok kalau kamu iddahnya sudah selesai saya nikahin aja. Itu enggak boleh. Itu haram hukumnya. Seperti itu. Bolehnya cuma ta'rid. Ta'rid itu apa? Ya udah tenang aja. Kamu kalau ada apa-apa kan masih ada saya di sini. Nah, itu kan ta'rid. Ngode bahwa maksudnya oh saya siap untuk melanjutkan sekarang sudah nggak ada suami kamu, tenang aja kan masih ada saya. Kalau kamu butuh apa-apa tinggal bilang ke saya dan seterusnya. Nah, itu ta'rid. Itu tidak secara langsung, tapi bisa difahami maksudnya. Jika talaknya kok talak bain, maka boleh. Secara ta'rid. Tapi kalau tasrih, tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Nah, wal hadiyatu ilal mu'tadah jaizah wahiyya minat ta'rid. Ya. Sahnun dari mazhab Malikiyah mengatakan bahwasanya salah satu bentuk ta'rid dari seorang laki-laki kepada perempuan itu adalah memberikan hadiah. Ya, teman kita diceraikan oleh suaminya, kita datang terus bawa hadiah. Nah, itu salah satu bentuk ta'rid. Ta'rid ya itu melamar secara ngode, secara kode, tidak secara vulgar, tidak secara lugas gitu. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka. Jadi diperbolehkan kalau talaknya adalah talak bain. Oke. Kemudian kalau iddahnya kok iddah raj'iyah, maka mutlak tidak diperbolehkan. Mau ta'rid, mau tasrih nggak boleh. Ya. Melihat tetangga diceraikan suaminya dan masih dalam masa iddah, dan itu pun masih talak 1, nah, kita nggak boleh sekalipun mendekatinya, baik dengan cara ta'rid, apalagi tasrih. Itu hukumnya berdosa atau haram. Kemudian juga haram untuk dinikahi. Nah, kalau dilamar saja nggak boleh, gimana dinikahi? Maka hukumnya adalah haram menikah perempuan yang dalam masa iddah. Tapi bagaimana kalau sudah terjadi? ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dan janganlah kamu berazam atau memantapkan hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddah.
Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi kalau cuma pengen nikahin dia, wah saya tunggu jandanya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengucapkan kepada orang tersebut, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya pasti di situ akan apa ya? Ya akan berakibat tidak baik. Ya, kita sudah mentasrih orang, ya dia lagi idahnya itu idah bait, tidak idahnya idah raj'i. Awalnya dia bersedih karena ditinggal suaminya, berharap untuk dirujuk lagi. Kita datang bawa hadiah, bawa ini. Oh ternyata mas itu baik ya. Ya udahlah, saya berharap untuk diceraikan saja. Ternyata suaminya merujuk dia. Bahkan akhirnya ketika sudah menjadi istri orang lain lagi, itu kan sudah ada keterpautan hati dengan laki-laki lain. Ini kan akan menjadi masalah. Tapi kalau sekedar ibaratnya masih di dalam hati, nah itu masih ya nggak masalah lah. Nah, itu masih manusiawi. Hanya saja kalau memang ada jalannya, ya oke. Tetapi kalau sudah tidak dimungkinkan, itu kok istri orang, ya kita harus buang itu jauh-jauh. Itu aja. Ya, tetapi kalau masih halal, masih bebas dia melihat, oh kok itu akhwat kok kayaknya cantik, saya boleh deh pengen itu dan seterusnya. Tapi melihatnya bukan memang nyari ngeliatin gitu ya. Cuma melihat sekilas saja, terus ada ketertarikan hati, itu kan tidak masalah, itu satu hal yang manusiawi. Nah, jika terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi akad, maka difasakh, ya. Pernikahannya itu dianggap tidak ada. Dan mazhab Maliki mengatakan difasakh selama-lamanya. Tsumma la yajtami'ani abadan. Berdasarkan riwayat Umar bin Khattab, pernyataan beliau mengatakan orang yang menikah di masa iddah itu sudah tidak diperbolehkan untuk menikah lagi selamanya. Karena melanggar masa itu, karena melanggar aturan itu. Jadi dihukum dengan malah tidak boleh nikah sama sekali. Itu menurut mazhab Maliki. Tetapi menurut jumhur ulama itu difasakh sementara. Nah, wa ra'yu sahabi laisa hujjatun wa qala al-muhadditsuna hadzal athar an Umar munqati wa qad riya an Masruq anna Umar raja'a dzalika wa ja'ala laha mahraha wa ja'alahuma yajtami'an. Ya, ada beberapa poin di sini. Pertama, itu kan yang dikatakan Umar itu pertama dia adalah pendapat sahabat saja, dan pendapat sahabat itu tidak bisa dijadikan hujah. Yang namanya hujah itu ya harus perkataan Nabi Muhammad atau firman Allah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kalaulah itu dikatakan hujah, ternyata juga para ulama mengatakan pernyataan itu tidak benar-benar dari Umar juga, ya, bermasalah juga gitu, lemah. Dan satu lagi, ada riwayat bahwasanya sesungguhnya Umar bin Khattab memang pernah menyatakan hal itu, tetapi kemudian merujuknya. Merujuk itu maksudnya menarik kembali pernyataan tersebut. Oh enggak, sekarang sudah diperbolehkan dan seterusnya. Nah, jadi difasakh sementara saja sehingga ketika masa iddahnya belum selesai, dia harus dipisahkan terlebih dahulu. Sampai masa iddahnya selesai baru terserah lagi, mau nikah lagi dan seterusnya, terserah. Nah, ketika sudah jima, nah setelah akad sudah jima pula, maka jika tidak tahu, maka ditakzir saja. Jika tidak tahu bahwa hal itu kok tidak boleh atau tidak tahu bahwasanya kamu tuh masih iddah dan seterusnya, maka ini bisa ditakzir. Tetapi kalau tahu bahwa itu perbuatan terlarang tapi tetap nekat, ini apakah had atau takzir? Ya sebagian ulama mengatakan takzir, jumhur ulama mengatakan takzir, tapi sebagian lagi mengatakan had. Had itu ya zina, dianggapnya jima di dalam akad yang salah ini adalah perbuatan zina. Ya, adalah perbuatan zina. Ini apakah ditakzir? Oh, bukan jumhur ulama nih ya. Ini sebagian mengatakan had, sebagian mengatakan takzir. Karena memang ini kan sudah dalam akad nikah. Sudah dalam akad nikah, tapi akad nikahnya nggak sah gitu. Jadi ya serba salah juga. Dikatakan zina yang nggak 100% zina, wong sudah akad, tetapi disebut akad, ya akadnya tidak sah juga gitu. Nah, pokoknya memang masalah had ini tidak bisa serta-merta. Kalau ada satu penghalang saja itu biasanya ulama mengatakan ya sudah, harus tidak boleh di had gitu. Jadi had itu benar-benar yang sudah 100% benar baru bisa di had. Tapi kalau masih ada kemungkinan yang lain maka tidak bisa di had. Nah, kemudian untuk iddahnya, tadi kan difasakh sementara. Masa iddahnya, jumhur ulama menyatakan 2 kali masa iddah. Nah, jadi dibilang 2 kali masa iddah. Iddah yang tadinya
dengan suami pertama ditambah iddah dari dia. Jadi 2 kali masa iddah begitu. Ditambah 2 kali masa iddah. Jadi yang harusnya bulan depan sudah habis masa iddahnya dan bisa dia nikahi, harus nambah 3 bulan lagi atau 3 kali kuruk lagi. Itu menurut jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Hanafi enggak, iddahnya iddah baru. Jadi ya seolah-olah perceraian baru terjadi setelah difasakh. Seolah-olah perceraian baru terjadi dari situ. Nah, yang sebelumnya itu sudah tidak dianggap lagi. Mau sebelumnya udah lama atau sebelumnya udah baru sebentar dan seterusnya itu sudah tidak dianggap lagi. Bisa dipahami ya perbedaan iddahnya itu, apakah 2 kali masa iddah, 2 kali itu berarti dari 2 orang yang berbeda dan ditumpuk. Katakanlah 3 kuruk itu 3 bulan, maka iddahnya jadi 6 bulan semenjak perceraian yang pertama. Ya. Katakanlah di bulan Januari, awal Januari diceraikan. Kemudian Januari, Februari, Maret. Harusnya Maret dia sudah bisa sudah habis ya. Maret, April harusnya sudah bisa nikah. Ternyata dia nikah di bulan Februari. April, Mei, Juni. Maka baru iddahnya selesai yang harusnya Februari April sudah bisa nikah, dia baru bisa nikah di bulan Juli. Bulan ke-7 baru bisa nikah. Itu menurut ulama. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi enggak. Ya kalau dinikahinya cerainya bulan Januari awal, dinikahin di bulan Januari akhir, ya sudah berarti iddahnya Februari, Maret, April. Nikahnya lagi adalah di bulan Mei. Katakan begitu. Atau kalau nikahnya kok di bulan Januari, Februari, Maret, di akhir Maret, padahal masa iddahnya tuh habisnya di awal April, gitu ya. Maka iddahnya dimulai dari akhir Maret itu. Jadi Maret, April, Mei, Juni ya, berarti ya pokoknya 3 bulan itulah di akhir Mei ya, akhir Mei dia baru habis masa iddahnya. Kurang lebih seperti itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian bagi wanita yang mu'tadah yang sedang menunggu masa iddah itu ada beberapa kewajiban. Ya, ada kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu ihdad. Ihdad itu apa? Menahan diri. Definisinya apa? Imtina'ul mar'ati aniz zinati wa ma fi ma'naha idharun lil husni. Larangan atas janda wafat ya, ini tidak hanya janda wafat sebetulnya, untuk berhias sebagai bentuk menampakkan kesedihan atas kehilangan ya, atas kehilangannya si suami. Jadi ihdad itu tentunya tidak ihdad itu untuk yang ditinggal wafat ya, menampakkan kesedihan atas wafatnya si suami. La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa ala zaujin arba'ata asyurin wa asyra. Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad, tidak berhias untuk meratapi kepergian si mayit lebih dari 3 malam atau 3 hari. Jadi kalau seorang kok wafat ya, ayah, ibu atau adik, kakak dan siapapun meninggal, seorang perempuan tidak boleh meratapinya dengan tidak melakukan ya pokoknya mengurung diri, tidak berhias, tidak mengurus diri itu lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Ya, setelah 3 hari dia harus move on, dia harus jalan terus, kurang lebih seperti itu. Ya dia sudah harus menampakkan kembali kehidupan yang normalnya dia. Kecuali untuk suami. Kalau yang meninggal suaminya, maka perempuan harus melakukan ini selama 4 bulan 10 hari. Yang mana 4 bulan 10 hari itu adalah batasan iddahnya bagi perempuan yang sedang ditinggal wafat. Nah, maka selama perempuan itu sedang dalam masa iddah wafat, maka wajib dia untuk ihdad, untuk tidak keluar rumah dan tidak keluar rumah kecuali untuk kebutuhan dan juga tidak berhias, bersolek, gitu ya. Dalilnya apa? Nah ini tadi dalilnya. Kemudian apa saja larangannya? Yaitu berhias dan keluar rumah tanpa adanya kebutuhan. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah ketika mereka ditinggal mati suaminya. Rawal Mujahid qala ustushida rijalun yauma Uhud faja'a nisa'uhum Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulna ya Rasulullah nastauhisu bil lail afanabitu inda ihdana fa idza asbahna badarna ila buyutina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahaddathna inda ihdakunna hatta idza aradtunna al-naum falta'ub kullu wahidatin ila baitiha. Diriwayatkan oleh Mujahid bahwasanya
Dulu ketika perang Uhud banyak yang wafat dari para sahabat, istri-istri sahabat yang ditinggalkan oleh mereka, suami-suami mereka itu datang kepada Nabi dan bertanya. Karena mereka memang ada kewajiban untuk tinggal di rumah gitu ya, kurang lebih seperti itu selama 4 bulan 10 hari. Mereka minta izin, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu butuh untuk menguatkan satu sama lainnya. Para janda ini butuh menguatkan satu dengan yang lainnya. Apakah boleh kita menginap di salah satu di salah satu teman kita gitu ya. Jadi sesama janda ngumpul jadi satu ketika nginap, tetapi ketika pagi-pagi kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Maka Rasulullah SAW menjawab, silakan kalian berkumpul untuk menguatkan satu dengan yang lainnya, tetapi ketika malam tiba, kalian harus pulang ke rumah masing-masing. Nah, ini salah satu dalil dari aturan tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajat. Ya, tentu rumahnya apa? Ya rumah yang memang di dalamnya itu ada mahram-mahramnya, entah asli rumahnya dia, rumah suaminya katakanlah, atau rumah orang tuanya, dan seterusnya. Jadi pokoknya rumah-rumah yang memang wali-wali dia setelah itu. Wali-wali dia setelah itu. Ya, kecuali ada kebutuhan apa? Katakanlah dia harus berdagang, dia harus ya pastinya akan belanja dan seterusnya, maka silahkan saja untuk hal itu. Tetapi kalau sekedar nongkrong, menghilangkan stres, nonton di bioskop itu tidak diperbolehkan sampai 4 bulan 10 hari. Dan kalaupun keluar itu tidak boleh berhias, tidak boleh kemudian dia pakai lipstik, pakai kohel apa ya, kalau di dalam hadis disebutkan itu kohel itu apa sih yang hitam-hitam di mata itu, celak ya, celak, pakai iter apa sih, parfum dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan selama 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan kalau bagi yang baik. Oke, itu adalah iddah. Kemudian yang berikutnya adalah rujuk. Ya. Ketika ditalak, maka dihitung atau mulailah masa iddah dari situ. Nah, sebelum masa iddah itu habis, maka bisa dirujuk ketika memang talaknya talak raj'i, bukan talak ba'in. Pertama, pengertiannya adalah audu zaujatil mutallaqati lil ismah min ghairi tajdidi aqdin. Mengembalikan istri yang terlanjur diceraikan tanpa memperbaharui akad. Ya, jadi yang mengikat kembali ikatan pernikahan yang sudah dia putus sebelumnya tanpa ada akad baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu pengertiannya. Dalil pensyariatannya Al-Qur'an. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk mereka bila mereka menginginkan islah. Meskipun si istrinya kok nggak mau, itu suami-suami mereka berhak untuk mau, dek pokoknya kita rujuk lagi. Kemarin memang saya lagi marah, jadi saya ceraikan, tapi hari ini saya rujuk lagi karena saya kira kita masih bisa bersama kok. Memang kemarin itu kelewatan batas saja. Saya terlalu marah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang memiliki hak adalah bu'ulatuhunna, suami-suami. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kamu menalak istri-istrimu dan sudah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, jadi ketika memang sudah mau habis masa iddahnya, itu adalah batasan akhir sang suami mikir-mikir. Ya kalau mau dilepas ya sudah, lepaslah. Tapi kalau mau dirujuk, ya rujuklah sampai batas akhir masa iddah itu. Kalau sudah lebih dari itu, maka sudah tidak bisa dirujuk lagi, kecuali dengan akad baru kalau itu pun kalau si perempuannya mau, ya ibaratnya kayak nikah baru. Ya ngelamar dulu, mau nggak mau dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada apa sih namanya? Ada ya mahar lagi, ada mungkin kalau ada seserahan ya seserah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai mempermainkan istri. Mempermainkan istri itu gimana? Sudah mau habis masa iddahnya, dirujuk. Baru habis itu setelah dirujuk, cuman beberapa hari, 3 hari, ditalak lagi. Ditalak lagi sampai dia menunggu masa iddah 3 kali suci, sampai mau akhir tinggal 2 hari, 3 hari, dirujuk lagi. Dirujuk lagi. Setelah dirujuk lagi, dibiarkan lagi, dicerai lagi. Jadi
memang punya dendam kepada istri, akhirnya diperlama, tapi yang nggak diapa-apain. Jadi karena memang kuasanya itu di laki-laki, akhirnya si laki-laki itu mempermainkan perempuan. Ini juga diharamkan di dalam Islam. Kemudian untuk as-sunnah, dari sunnah, an Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah tatliqatan. Bahwasanya Rasulullah itu pernah mentalak Hafsah. Ya, Hafsah binti Umar bin Khattab, ya. Fa'atahu Jibril. Kemudian setelah menceraikan Hafsah, didatangi Jibril, faqala ya Muhammad, talaqta Hafsah wa hiya sawwamatun qawwamah wa hiya zawjatuka fil jannah. Faraji'ha. Wahai Muhammad, engkau menceraikan Hafsah, padahal dia itu kan orang yang rajin puasa, orang yang rajin qiyam. Qawam itu ya rajin lah begitu. Wa hiya zawjatuka fil jannah. Dan dia itu adalah istrimu di surga nanti. Faraji'ha. Maka rujuklah dia. Berarti Rasulullah pernah menceraikan dan juga pernah merujuk istri. Ijma. Ulama juga sepakat bahwasanya di dalam Islam itu memang ada perceraian, ada pernikahan, kemudian ada perceraian, tapi juga ada rujuk. Karena memang melihat ya manusia itu seperti ini gitu ya. Jadi mungkin aturan ini memang yang paling tepat ya. Ada nikah, kemudian ada cerai gitu ya. Kalau memang tidak cocok ya ada solusinya, cerai. Tetapi kalau menyesal ya masih ada rujuk. Nah, diharapkan setelah terjadi perceraian kemudian rujuk lagi itu sudah mengambil pelajaran dari semua kejadian-kejadian yang ada. Secara hukum, ya, rujuk itu ada yang wajib, ada yang berbeda-beda nanti. Ada yang hukumnya sunnah dan lain sebagainya. Yang wajib adalah apa? Yaitu ketika kita menceraikan istri dengan cerai bid'i, talak bid'i. Istri lagi haid kok diceraikan, itu wajib dirujuk. Meskipun kewajiban ini sifatnya bukan kewajiban secara ilzam, tetapi secara taklifi. Jadi seorang suami wajib untuk menceraikan, untuk merujuknya dia, wajib. Kalau enggak berarti dia dosa. Tapi kalaupun dia kekeh nggak mau, mendingan saya dosa, itu juga kehitung satu, tetap jatuh talaknya. Sebagaimana kita sudah sebutkan kemarin ya. Kemudian ada yang hukumnya adalah sunnah. Ya memang dasarnya ya rujuk itu sebagaimana nikah gitu. Ya kembali islah dan seterusnya itu ya di hukumnya disunahkan. Fala junaha alaihi ma ayyusliha bainahum sulha wasfulhu khair. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik. Maka ya kalau bisa damai. Ya kalau bisa rujuk itu memang sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Ya meskipun pasti ada ngeselinnya, pasti ada nyebelinya dan seterusnya ya, tetapi tidak semua orang jelek itu tidak semua orang yang jelek itu tidak ada kebaikannya. Pasti semuanya ada kebaikan. Sebagaimana tidak semua orang yang kita lihat baik, semua orang yang kita lihat baik itu pasti ada kejelekan. Sebagaimana kita juga tidak sempurna, pasangan kita juga pasti tidak sempurna. Jadi ya saling menerima di antara berdua gitu ya. Sehingga ketika memang kok pisah dan seterusnya, coba ingat-ingat kebaikan dia. Kalau tidak ada dia, nanti gimana saya? Ya, karena memang kadang yang diingat-ingat dari seseorang itu kejelekannya saja, bukan kebaikannya. Kalau kebaikannya itu seolah-olah sesuatu ya memang kan harusnya kayak begitu gitu. Seolah-olah itu bukan prestasi, tapi kalau kejelekan itu seolah-olah dia adalah aib. Ya, padahal ya sama, kebaikan itu harus kita hitung sebagai prestasi, meskipun kejelekan itu ya boleh kita katakan sebagai aib. Tapi semua orang pasti punya aib gitu. Jadi harus kita maklumi hal itu. Kemudian ada yang hukumnya haram, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Nah ini. Dan janganlah kamu rujuk mereka untuk memberikan kemudaratan. Yang hukumnya haram adalah merujuk untuk niat mengulur-ulur waktunya dia. Saya sebenarnya pengen mentalak dia. Tetapi saya ingin memberikan pelajaran dulu sebelum kita benar-benar berpisah. Caranya gimana? Talak satu, ditunggu sampai akhir masa iddahnya, dirujuk lagi, kemudian setelah itu diceraikan lagi, talak dua, menunggu masa iddahnya lagi, sampai mau habis, dirujuk lagi, habis itu, dan seterusnya. Pokoknya merujuk hanya untuk menyakiti dia, hanya untuk memberikan harapan palsu, maka ini hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, syaratnya, ya rujuk itu hanya bisa terjadi
pada talak 1 ataupun talak 2. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Tolak itu ya cuma 2 kali ya yang bisa dirujuk, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Maka setelah ditalak silahkan mau diimsak, mau ditahan atau mau dilepas. Ya, kalau mau dilepas ya dilepas secara baik, kalau mau dipegang atau kembali diikat ya diikatlah dengan cara yang ma'ruf pula, yang baik pula. Nah ini rujuk. Dan rukun rujuk atau sighat daripada rujuk, rukunnya itu ada 3. 1 orang yang merujuk, 2 sighat itu ucapan, yang ketiga adalah objeknya atau perempuan yang dirujuk. Yang merujuk, yang dirujuk, dan ungkapan. Dalam mazhab Syafi'i, rujuk itu tidak sah kecuali dengan ungkapan, baik itu terucap ataupun tertulis. Baik terucap ataupun tertulis. Ya, jadi harus ada ucapan dulu. Ya, nanti ucapannya itu ada 2, ada yang secara lugas, udah kita rujuk deh, atau mengatakan saya ya pokoknya apa ya, ayo kita mulai lagi dari awal dan seterusnya. Ya, ada yang vulgar, ada yang tasrih, ada yang jelas, ada juga yang sifatnya itu tidak tasrih. Ya, kalau ayo kita rujuk atau ayo kita pokoknya yang jelas sekali menunjukkan hal itu berarti tasrih. Yang kedua adalah kinayah, ya sebagaimana talak juga ada kinayah, rujuk juga ada kinayah. Kemudian yang berikutnya tidak boleh dengan syarat. Jadi ya udah kalau memang kamu mau, ayo rujuk. Itu tidak boleh. Jadi harus pernyataan dari laki-laki dan tidak boleh digantungkan kepada suatu kondisi. Saya mau rujuk kalau begini. Katakanlah, saya mau rujuk kepada dia kalau dia kok sudah katakanlah memakai jilbab. Tadinya dia nggak mau pakai jilbab terus ditalak. Terus saya mau merujuk dia kalau dia pakai jilbab. Tiba-tiba pakai jilbab dia. Apakah sudah rujuk? Belum rujuk. Kenapa? Ya harus diungkapkan pada saat itu. Kalau hanya sekedar ungkapan, kalau dia pakai jilbab, maka saya akan merujuknya. Kemudian dia beneran pakai jilbab, tidak terjadi rujuk. Harus diungkapkan benar-benar. Oke. Jadi itu, harus ada ucapan, tidak boleh kok kemudian ketika talak dan dalam masa idah itu, tiba-tiba kangen sama istrinya, kemudian masuk ke kamarnya, dan seterusnya, kemudian terjadi jima, maka itu bisa masuk ke dalam jima yang hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut beberapa ulama yang lain, bahwasanya rujuk itu bisa dengan 2 hal. Satu dengan perkataan, ya dengan ungkapan, baik terucap ataupun tertulis, atau juga bisa dengan perlakuan. Kalau laki-lakinya kok sudah mengarah kepada perjimaan, maka itu sudah dikatakan sebagai berarti sudah rujuk otomatis tanpa harus mengucapkan. Sehingga sudah terhitung talak 1 sudah selesai, sudah kembali menjadi suami istri. Itu menurut sebagian ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan harus pakai ungkapan. Sehingga kalau terjadi jima di masa itu, maka jima tersebut bisa dikatakan sebagai zina meskipun tidak boleh dihad, tidak boleh kemudian dihukum cambuk atau dihukum apa sih namanya? Dijilid ataupun apa namanya? Ya dibunuh ya. Rajam. Nah, itu tidak boleh juga dirajam. Kenapa? Ya karena memang bagaimanapun seorang suami statusnya masih suami pada saat itu, meskipun ya 50-50. Dan dia pun di dalam talak raj'i, perempuan yang ditalak raj'i itu statusnya masih agak ada istrinya. Sehingga ketika perempuan itu masih di dalam talak raj'i, seorang laki-laki wajib untuk menafkahi dan seorang laki-laki wajib untuk memberikan tempat tinggal. Meskipun sudah tidak boleh melihat auratnya dan seterusnya. Kenapa? Karena masih dalam status ia istrinya. Masih mungkin untuk jadi istri lagi. Ya ini status perempuan yang ditalak itu memang di antara itu. Itu adalah tentang rujuk. Baik, sebelum kita lanjut kepada bab yang berikutnya, yaitu bab masalah warisan ya, karena tadi kita sudah membicarakan masalah talak, yang mana talak itu bisa jadi karena perceraian, juga bisa jadi karena ditinggal wafat. Nah, setelah ditinggal wafat, tentu di situ ada hak dan kewajiban dari sisi harta. Ya, kita akan bahas masalah waris. Tapi sebelum itu, saya silahkan kalau mau ada tanya jawab dulu atau gimana? Silahkan, Billy. Baik, silakan bagi teman-teman yang masih ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan terkait
masa idah ini. Kalau nggak ada lanjut. Ustadz mau nanya, Ya. yang tadi Ustadz yang bagian ada had dan takzir, Ya. ya nggak ya? Ada yang had itu Ustadz, itu tuh apa ya Ustadz sebenarnya? Tadi belum dijelasin definisinya had apa. Nah ini ya. Jadi gini. Jika seorang perempuan diceraikan oleh suami pertama, baru cerai atau katakanlah cerai 3 udah gitu ya. Nah, kalau sudah diceraikan 3 kali kan berarti sudah tidak bisa dirujuk lagi memang. Kemudian datang laki-laki lain, masih di masa iddahnya, dia masih suci yang pertama, katakanlah belum sempat haid setelah diceraikan. Berarti kan masih harus 2 kali suci lagi, dia baru boleh nikah. Tapi ternyata si perempuan ini sudah nikah lagi dengan orang lain pada masa iddah tersebut, kan harusnya nggak boleh. Dan kalau terjadi, hukumnya tetap haram. Nah, setelah nikah, akhirnya dia masa nikah, ya sudah, karena mungkin nggak ada yang tahu dan seterusnya, mereka berjima. Nah, ini kan pernikahannya ini kan nggak sah. Dan jima di dalam pernikahan yang tidak sah ini kan bisa disebut sebagai perzinaan. Ya memang zina itu. Karena jima bukan dalam ikatan pernikahan, itu namanya zina. Nah, jika dia tidak tahu tentang keharaman itu, maka ya juga boleh juga had. Oh, emangnya nggak boleh ya? Memangnya harus nunggu kayak gitu ya? Iya, gitu. Oh, dia memang beneran nggak tahu. Hakim memutuskan dia tidak paham dan seterusnya, maka dia tidak boleh had. Kan orang yang berzina itu kan harus dihukum ya. Hukumnya kalau zina muhson ya hukumnya di rojam, tapi kalau zinanya ghairu muhson ya dijilid. Nah, itu namanya had. Had itu apa? Hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat ketentuannya. Zina muhson di rojam sampai meninggal. Orang membunuh maka dibunuh balik. Itu had karena sudah ditentukan dari sananya. Kalau takzir itu hukuman yang hukumannya apa, bentuknya apa, jumlahnya berapa, itu terserah hakim. Hakim melihat, takzirnya cukup di penjara saja katakanlah, atau takzirnya cukup disuruh bayar denda berapa, ya terserah hakim. Takzir itu hukuman yang bentuk dan jenis hukumannya diserahkan kepada hakim dengan melihat maslahatnya. Kira-kira dia akan apa sih namanya? Kapok kalau dikasih takzir apa, kalau dikasih hukuman apa. Itu kalau takzir. Tapi kalau had ya itu bukan ijtihadnya hakim, bukan terserah hakim, tapi itu ya sudah dari syariat. Yang namanya perempuan berzina muhson, kemudian semua syaratnya terpenuhi, ya wajib dirajam, harus dirajam. Dirajam itu ya dilempari sampai dia meninggal. Lempari batu sampai meninggal. Itu had, nggak boleh ditawar, nggak boleh ijtihad seorang hakim, karena sudah ada hadnya seperti itu. Ya, jadi harus had. Nah, tapi ya karena memang jima setelah akad yang tidak sah ini memang dikatakan zina yang enggak 100% zina, tapi dikatakan sah ya enggak, wong akadnya jelas tidak sah gitu ya. Orang ini dilarang dan diharamkan kok malah menikah dan akhirnya berjima dan seterusnya. Maka harus dihukum, tetapi hukumannya ternyata tidak boleh sampai had, cukup sampai takzir saja. Gitu. Itu ya, Mbak Faik. Bisa dipahami mungkin? Bisa Ustadz, bisa dipahami Ustadz. Oke. Ada lagi? Yang tadi Ustadz putus-putus apa di saya saja ya? Mbak Faik mungkin bisa diulangin pertanyaannya, soalnya putus-putus semua Ustaz. Oh ya. Atau boleh lewat chat untuk sementara. Iya, kalau daripada ini. Ustaz boleh nanya? Enggak. Ya, silakan. Sebenarnya hukum rajam tuh memang
maksudnya siapa sih yang berhak untuk melempar? Maaf ya, ini sebenarnya di luar konteks karena kan tadi ngomongin tentang rajam. Maksudnya apakah itu dilemparin sama siapa, apa yang dilempar, dan maksudnya why ya, kenapa harus sampai mati? Ya, kalau siapa yang melempar ya itu orang sekitar ya. Memang jadi gini, hukuman-hukuman yang sifatnya had, hukum kisos, hukum rojam itu harus diperlihatkan kepada masyarakat. Dan siapa yang melempari? Ya masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim gitu. Jadi tidak harus ada dewan khusus atau apa, enggak. Yang memutuskan hakim. Yang boleh oh ini dirajam, oh ini dihad dan seterusnya itu hakim. Bukan yang tidak punya wewenang. Nah, kemudian kenapa kok harus sampai meninggal dan seterusnya? Karena memang ini sudah sangat-sangat apa ya? Dosanya tuh keterlaluan begitu ya. Maka ya mau tidak mau harus sampai meninggal. Sebenarnya di dalam masalah had-had ini manfaatnya tidak hanya bagi orang yang dibunuh atau orang yang dihukum, tapi justru manfaatnya lebih kepada masalah sosial. Efek sosialnya itu yang akan sangat terasa. Jadi ketika ada perempuan berzina, padahal dia sudah muhson, dia itu sudah pernah menikah, ya tidak harus sedang punya suami, dia itu pernah menikah, sudah pernah menikah kok kemudian berzina, tidak nikah lagi, gitu ya, maka dia harus dihukum secara rojam sampai meninggal. Karena dikatakan begini, dia pernah menikmati jima itu dengan cara yang halal, kok malah mencari yang haram. Maka sampai dia harus meninggal. Nah, supaya apa? Supaya perempuan-perempuan yang sejenis dengan dia atau yang pernah juga menikah, gitu ya, atau yang sedang dalam pernikahan itu kemudian tidak berani untuk melakukan hal itu. Kenapa? Dia melihat secara langsung akibatnya ketika ketahuan dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Tapi ya tentu orang yang sudah dirojam itu belum tentu lebih buruk daripada kita, ya, karena di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang perempuan yang berzina. Ada seorang perempuan yang berzina, tidak ada saksi, tidak ada bukti, tapi beliau datang sendiri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berzina dan saya punya anak dari hasil zina ini, dan dia itu muhson, perempuan yang pernah menikah. Akhirnya kamu lagi mabuk kali atau kamu lagi gila kali, suruh pulang oleh Rasulullah. Kemudian setelah pulang dia datang lagi, wahai Rasulullah, saya tidak gila, saya sudah pikirkan baik-baik ini dan memang saya berzina dan saya minta untuk dirojam, begitu. Ya sudah, kamu punya anak, iya, selesaikan dulu sampai menyusui dia, susui dia sampai selesai, habis itu baru datang. Nah, kalaupun tidak datang lagi, pastinya Rasulullah tidak akan mencari itu, ya karena memang merajam perbuatan zina itu kalau bisa jangan sampai terjadi gitu. Jadi kalau ada orang yang pernah melakukannya pun itu diam aja, nggak usah umbar-umbar gitu. Nah, tetapi karena dia saking takutnya atas dosa perbuatan zina ini, dia meminta untuk dirajam oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia dirajam. Kemudian ketika dirajam itu ada sahabat yang sangat gemesnya sama dia, perempuan pezina gitu, dilempar batu sampai darahnya itu nyiprat ke sendalnya dia atau ke celananya dia. Nah, dia tuh setelah kecipratan darahnya itu ngumpat, dasar wanita pezina begini karena mengenai dia. Rasulullah memarahi sahabat tersebut dan mengatakan, kamu jangan memarahi dia atau jangan melaknat seperti itu, karena sesungguhnya taubatnya si perempuan itu kalau dibagikan ke seluruh sahabat yang ada itu akan sisa. Jadi pertaubatan dia pertaubatan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau taubat dia itu kok digunakan oleh semua sahabat yang ada di situ, dibagi-bagi kepada semua sahabat yang ada di situ, itu akan nisa. Nah, ini bentuk pertaubatan yang sangat luar biasa. Jadi ya memang secara hukum duniawi justru dia itu memberikan efek jera bagi yang lainnya. Dan untuk masalah ukhrawi dia sudah sangat diterima oleh Allah pertaubatannya dan diungkapkan oleh Rasulullah dengan sedemikian rupa. Jadi ya kenapa kok harus sampai meninggal? Ya mungkin itu hikmah daripada ada hikmah yang dibidik setelah itu supaya
perbuatan kemaksiatan zina ini tidak terjadi lagi. Sebagaimana membunuh harus dibunuh supaya apa? Supaya ketika pembunuh itu kok dibunuh, maka kita sudah tenang. Oh, nggak ada pembunuh itu. Nah, coba bayangkan kalau seorang pembunuh di penjara tok, kemudian dia bebas lagi, dan ternyata dia tetangga kita. Dia bebas setelah di penjara, katakanlah 10 tahun dia di penjara setelah membunuh orang. Nah, dia tetangga kita, dia pulang lagi ke rumahnya. Nah, ini kan kita kan pasti takut kalau ketemu dia. Pasti tetangganya itu akan nggak nyaman semuanya. Maka dikatakan di situ, sesungguhnya di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya, kenapa? Kalau dia dibunuh, yang lain merasa hidup, merasa tenang, dan tidak akan ada pembunuhan berikutnya karena tahu kalau membunuh itu akan di. Nah, mungkin itu saja yang bisa jawab dari masalah kenapa kok harus sampai meninggal, karena memang itu ta'abudi. Kalau had itu sifatnya doktrin, sifatnya ya harus begitu. Kita cuma paling bisa mencari-cari hikmahnya saja. Gitu Dani, mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak Ustaz. Ya. Oke. Tadi pertanyaan dari Mbak Faik apa tuh? Sudah Belum ada Ustaz. Tapi ada pertanyaan dari chatnya Mbak Hana. Dia izin bertanya, kenapa masa iddah karena talak dan wafat berbeda jangka waktunya? Kenapa nggak sama aja, misal 3 kali kuruk melahirkan, atau 4 bulan 10 hari gitu? Apakah ada hikmah tertentu, Ustaz? Ya, tentu ditinggal karena wafat dan ditinggal karena cerai itu kan berbeda. Kalau ditinggal karena cerai itu kan karena pilihan, ya, pilihan dari seseorang. Itu adalah keputusan dari seseorang. Tapi kalau meninggal itu seorang perempuan kan pasti ya bisa jadi sih nggak sedih gitu. Tetapi kan pasti akan banyak yang dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba harus ditinggalkan oleh suaminya. Nah, kalau seperti ini kan pasti beda. Kejiwaannya pun berbeda gitu. Jadi paling tidak butuh 4 bulan 10 hari supaya si perempuan ini bisa move on lagi, bisa diberikan waktu me time supaya dia itu bisa menyelesaikan kesedihannya. Baru setelah itu kalau dia mau memulai kehidupan yang baru itu sudah tidak terbayang-balang oleh kehidupan yang lamanya. Nah, mungkin itu salah satu hikmahnya. Tapi kalau untuk iddah yang diceraikan, ini kan dia di posisi sang suami dan pasti sedang terjadi kesalahpahaman, ketidakcocokan antara mereka, dan itu sebuah pilihan, itu sebuah keputusan dari salah satu pihak, begitu ya, sehingga akan terjadi itu berdasarkan rencana dan berdasarkan keinginan. Ya meskipun keinginan itu hanya dari satu pihak, maka ini bisa dibedakan. Ya mungkin kenapa kok dibedakan ya karena memang kondisinya pun berbeda. Tapi kenapa yang satu 3 bulan, yang satu segini dan seterusnya itu Allahu a'lam kenapa seperti itu. Dan kenapa kalau yang hamil kok harus sampai melahirkan? Karena memang salah satu hikmah daripada masa iddah itu supaya nasab tidak tercampur. Nah, kalau pas hamil kok iddahnya 4 bulan 10 hari, berarti dia boleh menikah dalam keadaan masih hamil. Nah, nanti anaknya itu dinasabkan kepada siapa? Gitu. Kalau dikatakan dinasabkan kepada si awal, kok lahir dari pernikahan dengan si yang kedua, gitu. Ya walaupun tentu secara nasab mungkin agak gampang, tapi kan ada larangan untuk mengairi ladangnya orang lain. Kalau di dalam bahasa hadis seperti itu ya. Larangan untuk mengairi ladang orang lain. Ini kan masih ladang punya orang lain. Belum sampai dipanen habis. Kok sudah diairi lagi, sudah ditanamin dengan tanaman yang baru, itu nggak boleh. Harus menunggu sampai masa panen tiba, habis, kemudian bersih, setelah itu baru silakan untuk ditanami lagi oleh orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita gambarkan, kalau kita samakan gitu ya dengan kebun atau ladang, kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Baik, ada lagi mungkin? Ya memang ditinggalkan itu kan, kalau ditinggalkan dalam keadaan cekcok itu kan kayak ya udahlah mungkin ini yang terbaik kan gitu ya. Lebih mudah untuk menerima ya karena ada kompensasi, justru malah kalau saya berpisah malah bagus, dia nggak marah-marah lagi ke saya, saya tidak mendapatkan penghinaan yang tadinya saya dapatkan ketika dalam pernikahan. Tapi kalau
di dalam wafat ini kan bisa jadi lagi romantis-romantisnya kok ditinggal. Nah, itu kan pasti lebih terpukul, tidak siap. Oke. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana Ada lagi ditanyakan buat teman-teman? Kalau tidak, dilanjut aja, Ustaz. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi Mbak Faik itu masih di sini? Atau dia kayaknya disconnect ya? Oke, biar nanti dia tanya lagi. Baik, sekarang kita membahas masalah warisan. Oke, pembahasannya apa saja? Itu urgensinya, kemudian pengertian pensyariatan, kemudian dasar-dasarnya, kemudian praktek membaginya, penghitungan, dan kita juga akan praktek beberapa kasus-kasus. Jadi banyak kasus di dalam masalah warisannya. Nanti insya Allah akan saya bagikan posternya supaya teman-teman tidak usah ngapalin. Karena kan nanti ada 1/3, 2/3, 1/6, ada setengah, 1/4, 1/8, dan juga ada asobah. Istri itu kadang 1/4, kadang bisa 1/8. Kapan 1/4, kapan 1/8. Suami bisa setengah, bisa 1/4. Nah, ini kan kalau diapalin saya kira akan jadi lama, gitu. Karena saya mempelajari hal ini itu masalah waris itu di Libya menghabiskan 2 kitab, 2 SKS, 4 semester. 2 SKS, 4 semester itu hanya membahas masalah waris saja. Nah, makanya supaya tidak berlama-lama, tidak usah ngapal-ngapalin, nanti akan saya kasih bagan. Ya walaupun sebenarnya sih kalkulator waris sudah ada di mana-mana. Tapi saya kira juga penting kita mengetahui dasar-dasarnya supaya kita paham. Oh, saya itu posisinya sebagai anak perempuan ya, jatahnya kurang lebih segitu. Meskipun mungkin hasil akhirnya supaya lebih pasti kita hitung pakai kalkulator, nggak apa-apa. Tetapi minimal kita sudah tahu ancer-ancer bahwa kita itu di posisi apa, dapatnya berapa, nah, supaya tidak berharap lebih apa yang kita hak kita. Nah, kenapa? Biasanya orang itu kecewa, kemudian terjadi berantem karena harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya dapat banyak, padahal aslinya jatahnya itu cuma dapat sedikit. Nah, dia mengharapkan sesuatu yang bukan haknya. Itu kan akan jadi masalah. Oke. Pertama, mengapa kita harus belajar ilmu waris? Adanya ancaman kekal di api neraka. Jadi apa tuh? Nah, Ahmad Syauqi ya, ayat-ayat yang lumayan. Ini salah satu ayat yang agak susah, gitu ya. Thuluth, thumun, thuluth, gitu ya, rubu, dan seterusnya. Memang ini ayat agak susah untuk dihafal karena agak-agak sama-sama agak-agak mirip. Pertama, adanya ancaman kekal di api neraka, surat An-Nisa ayat 14. Jadi masalah waris ini sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Kurang lebih itu ya disebutkan secara rinci berapa bagian ini, berapa bagian ini, berapa bagian itu sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa. Nah, ditutup di ayat 14 itu wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, ya, di sini konteksnya karena sedang membahas waris, ya maka maksudnya hukum waris ini niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, kekal abadi di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, jadi beberapa ancaman. Satu, masukkan ke api neraka, udah mah kekal, disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Jadi ini anomali ya. Jadi orang kok mengingkari hukum waris ini, ya bisa sampai masuk ke dalam hukum atau bisa sampai murtad, gitu ya. Mengingkari hukum waris ini bisa masuk ke dalam murtad, sebagaimana mengingkari kewajiban sholat dan seterusnya. Ya, kita harus bedakan juga antara mengingkari dengan tidak mau mengamalkan. Saya yakin memang itu syariatnya begitu, tapi saya pengennya tetap dapat banyak. Itu lain. Ya, sama dengan orang yang sholat, orang yang nggak mau sholat, tapi kalau ditanya sholat wajib nggak? Ya wajib sih. Tapi kenapa nggak sholat? Ya males lah. Males lah sibuk. Masa zaman sekarang sholat kan kayak gimana gitu. Nggak keren, katakanlah seperti itu. Sama dengan masalah waris ini. Kalau sampai dia mengatakan Al-Quran ayat
tentang waris itu sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang, itu bisa masuk ke dalam kemurtadan dan masuk dan ya kalau murtad kan berarti kekal abadi di dalamnya. Tapi kalau dia ya saya tahu sih harusnya dia dapatnya lebih banyak daripada saya karena saya perempuan. Tapi kan nah gitu. Tapi kan saya yang lebih sayang sama bapak saya yang rawat dia, saya yang ini, saya yang ini, saya yang ini. Kenapa kok dia yang dapat lebih banyak? Saya nggak terima aja. Tapi kalau bahwasanya dia itu harusnya dapat lebih banyak, ya memang Al-Quran sih begitu. Tapi saya nuntut lebih banyak pokoknya. Saya nggak mau tahu, saya pengen dapat lebih banyak. Nah, mungkin kalau kayak gini tuh orang yang sama dengan orang yang nggak mau sholat, tapi karena males. Kalau ditanya, kenapa kok, apakah sholat itu wajib? Ya wajib. Tapi kenapa nggak sholat? Ya males. Bukan karena mengatakan tidak wajib. Jadi ancamannya luar biasa, ada ancaman kekal di neraka. Jadi kalau kita tidak belajar masalah waris, konflik itu sangat mungkin untuk timbul. Kemudian yang berikutnya, Allah juga sudah jelaskan secara langsung di dalam Al-Quran. Ya, itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, bagi laki-laki jatahnya 2 kali perempuan. Fa in kana gimana? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarak. Nah, seorang suami itu akan mendapatkan setengah dari harta istrinya yang meninggal jika mereka tidak memiliki anak. Tetapi ketika mereka memiliki anak, maka seorang suami hanya akan mendapatkan 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falakumur rubu'u falahunna tsumunu mimma taraktum. Dan jika seorang istri itu akan mendapatkan 1/4 dari harta kalian jika kalian wafat dan kalian punya anak. 1/8. Tetapi kalau kalian tidak punya anak, maka istri-istri kalian akan mendapatkan 1/4. Nah, ini sudah dijelaskan secara rinci di situ. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya. Ya. Karena sholat saja yang kita tahu, sholat itu sangatlah utama, akan ditanyakan pertama kali besok di akhirat, itu ternyata di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci. Ya, bahkan bahwa sholat yang wajib itu 5 waktu aja nggak disebutkan. Ya, ada 5 waktu, subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, katakanlah, itu juga tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ada perintah Nabi secara khusus. Ta'allamul fara'idha wa'allimuhu fa'innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia adalah setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umat. Jadi ada perintah secara khusus untuk mempelajari ilmu faraid ini, sebagaimana ilmu faraid juga adalah ilmu yang akan dilupakan nanti. Maka tidak heran ketika kita menemukan banyak sekali orang-orang yang mungkin ikut majelis taklim di mana-mana. Dia sudah ikut ngaji dari sejak kapan. Tapi bahkan dia adalah seorang ustadz juga, seorang ustadzah juga yang kemana-mana ngajar. Tetapi ketika bagi waris ternyata ribut-ribut juga. Kenapa? Ya karena memang sudah mulai dilupakan. Sudah mulai dilupakan, dan ilmu waris adalah ilmu yang akan pertama kali dicabut dari umat ini. Nah, sehingga kalau ilmu waris kok masih ada, ya insya Allah kiamat masih lama, gitu kan ya. Tapi kalau sudah ilmu waris itu kok sudah nggak dipelajari lagi, sudah nggak ada yang mempelajarinya, ada sih di dalam Al-Quran. Kitab-kitabnya ada, tapi sudah orang nggak peduli. Nah ini sudah tanda-tanda kiamat makin dekat. Nah, jadi teman-teman belajar faraid itu insya Allah salah satu upaya untuk menunda kiamat gitu ya. Ya nggak juga sih, nggak terunda juga sih. Kiamat memang sudah akan terjadi dan sudah ada waktu. Nah, tetapi ketika kita masih mau belajar faraid ya artinya ya insya Allah kiamat belum akan datang, masih akan lama. Kemudian yang berikutnya sejajar dengan belajar Al-Quran. Ta'allamul fara'idha kama tata'allamuna al-Qur'an. Perkataan Umar bin Khattab, pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Jadi sebagaimana kita lihat TPA gitu ya, atau mungkin teman-teman sering belajar tahsin, sering belajar ya tahfidz juga dan seterusnya. Itu kata Umar, kita juga dianjurkan untuk mempelajari faraid sebagaimana kita mempelajari ilmu Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya dicabutnya ilmu waris.
Ta'allamul Qur'ana wa'allimhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimhun nas. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah, pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbad. Karena aku, kata Nabi Muhammad, itu adalah orang yang akan dicabut nyawanya, dan ilmu itu juga akan dicabut atas kepergian pembawanya. Wa tadharul fitan. Bahkan nanti akan sampai timbul fitnah. Ilmu faraid ini akan dicabut dan akan timbul fitnah hatta yakhtalifal itsnan, sampai ada dua orang yang berselisih pendapat tentang masalah waris ini, fil fariidah la yajidani man yaqdiha. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena orang sudah tidak belajar ilmu waris lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya, mencegah dari memakan harta haram. Memakan harta haram, itu kan harta haram atau memakan yang haram itu kan dua. Ada dua jenis. Satu, haram karena zatnya, makan babi, makan anjing, makan minum-minuman keras dan seterusnya. Itu karena zatnya. Mau babinya itu dimasak dengan cara dibikin kebab, kayak dibikin nasi kebuli, biar ke Arab-Araban, ya tetap babi, tetap haram juga begitu ya. Mau itu dijadikan makanan untuk maulidan, kayak mau apa, ya pokoknya sekali itu makanan haram secara zatnya, ya tetap haram, kecuali kondisi-kondisi tertentu saja yang memang ya hukumnya tetap haram, tapi mau nggak mau kita lebih baik makan yang haram daripada mati, katakanlah. Oke, itu nggak apa-apa gitu. Ya, secara zatnya, atau yang kedua cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya salah satunya adalah ketika bagi waris dengan cara yang tidak benar. Katakanlah begini. Seorang wafat meninggalkan anak laki-laki dan perempuan satu-satu. Nah, karena mereka kakak adik, mereka akhirnya sepakat, ya sudah kita bagi secara rata saja. Hartanya 3 miliar, akhirnya 1,5. Nah, si laki-laki sih aman dia, karena tadinya hartanya 2 miliar, harusnya haknya 2 miliar, menjadi 1,5. Berarti kan tidak memakan harta orang lain. Yang perempuan yang kasihan, yang harusnya dia itu hanya dapat 1 miliar, tapi dia dapat 1,5. 1 miliarnya hak dia, 1,5 miliarnya adalah hak orang lain. Nah, ketika dia memakan, itu berarti memakan harta orang lain dengan cara yang diharamkan. Nah, bisa masuk ke dalam hal itu. Yang mana kalau sudah memakan harta haram itu urusan sampai akhirat itu ribet. Kalau sudah hak orang lain, itu urusan di akhiratnya ribet. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi itu Rasulullah pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu nggak siapa muflis itu? Muflis itu apa? Orang yang bangkrut itu siapa? Tahu nggak? Kata para sahabat, tahu Rasulullah. Mereka yang nggak punya duit, yang nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, gitu kan ya. Mereka yang masih pakai motor, nggak punya mobil, mereka yang rumahnya masih ngekos, belum punya rumah sendiri, gitu, nggak punya istri, jomblo lagi, dan seterusnya. Itu adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang muflis atau yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang pas di dunianya itu sholat, puasa, yang ngaji, ya baca Quran, apapun itu dia lakukan, tetapi di samping itu dia juga suka menyakiti orang lain. Dia suka mentolimi orang lain. Dia memakan harta orang lain. Maka besok di akhirat, pahala puasanya, sholatnya, hajinya, zakatnya, ngajinya, itu akan digunakan untuk membayar kezaliman-kezaliman yang ia telah lakukan di muka bumi ini. Ya. Dan nanti kalau sampai amalan dia habis, dalam hadis tersebut dikatakan, kalau amalan dia habis, maka orang-orang yang terdolimi ini, yang kemakan hartanya, yang didolimi, yang difitnah, dan seterusnya, itu dosa-dosanya akan dipindahkan kepada orang yang mendolimi sebagai bayaran atas apa yang dulu ia lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita memakan harta haram gara-gara tidak mengerti masalah warisan. Ya, jangan sampai warisan itu malah akan menjadi malapetaka bagi kita. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7 adalah cegah pecahnya keluarga. Sebentar saya mau ngecas dulu, laptop saya udah mulai habis baterai.
Kenapa kita harus pelajari ilmu faraid? Supaya mencegah perpecahan keluarga. Biasanya, ini kalau teman-teman insya Allah masih seperti itu. Biasanya kalau kakak adik itu kok masih bocah-bocah, itu pagi berantem, siang baikan lagi, sore udah berantem lagi, malam baikan lagi. Besoknya berantem lagi. Habis itu baikan lagi dan seterusnya. Itu kakak adik, tipikal kakak adik itu seperti itu. Dan ketika dia itu kok katakanlah lagi berantem sama kakaknya, ya, kakak adik ini berantem. Nah, mereka tapi lagi berantem terus keluar gitu ya, main di luar. Nah, ketika main di luar, si adik ini main sama temannya, si kakak main sama temannya. Nah, pas sama-sama main itu, ternyata si adik ini dinakalin oleh temannya dia. Dinakalin. Meskipun lagi berantem, si kakak pasti akan datang dan belain si adik. Meskipun lagi berantem. Kenapa? Ya karena memang status mereka, saya itu adalah kakak dia. Saya itu adalah adik dia. Masih benar-benar pure, apa ya, statusnya cuma itu saja. Keluarga saya, ya kakak saya dan adik saya. Itu kalau anak kecil ditanya. Tetapi begitu sudah menikah, itu lain. Ketika sudah menikah, itu biasanya kalau ditanya, siapa keluargamu? Ya istri saya dan anak-anak saya. Kakak adik itu sudah menjadi nomor 2. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya nanti pandangannya pun berbeda. Sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya kebutuhan, sudah harus mikirin gimana nyekolahin anak, bagaimana beli pampers, bagaimana bayar kontrakan, bayar listrik, beli beras, dan seterusnya. Si yang pihak sana, kakaknya pun juga seperti itu. Nah, masing-masing punya ekspektasi, masing-masing punya keinginan atas harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, karena tidak sama-sama tidak mempelajari ilmu faraid, akhirnya masing-masing ngeklaim bahwa dirinya adalah orang yang berhak atau yang lebih berhak dibandingkan yang lain. Sehingga nggak bisa kalau dibagi setengah-setengah. Kenapa? Karena saya dulu yang membenarkan atau yang merawat rumah ini gini-gini. Jadi kalau nanti dijual saya harusnya dapat lebih banyak. Karena saya ikut modifikasi. Yang pihak kakaknya bilang, saya memang nggak ikut merenovasi rumah ini, tapi ketika bapak sakit kan saya yang rawat kayak gini. Kenapa? Ya karena masing-masing sudah punya keluarga. Nah, dan itu sangat manusiawi. Ketika memang kita punya keluarga, sudah punya istri, punya pasangan, punya anak, memang keluarga inti kita jadi itu, gitu ya. Sangat manusiawi. Makanya ketika memang akan ada perubahan status itu, jangan sampai masing-masing dari kita itu akhirnya punya aturan tersendiri terhadap waris. Yang namanya harta warisan, masalah waris itu ya harus sesuai dengan aturan itu. Sudah diturunkan oleh Allah. Tidak boleh kok berdasarkan aturan masing-masing. Karena kalau berdasarkan aturan masing-masing, ya pasti setiap orang akan punya subjektivitas, punya kepentingan masing-masing itu. Dan pastinya di situ akan saling tidak ketemu. Yang sono punya kepentingan, yang sini punya kepentingan, yang nggak akan ketemu. Tapi kalau sudah diatur dari satu sudut pandang, dari satu ya dari yang netral yaitu syariat, maka ya setiap orang pasti akan mendapatkan porsinya dan hak si A tidak akan mengurangi hak si B. Jika si A kok mengambil haknya, maka haknya si B pasti akan masih utuh terjaga oleh syariat. Ya, biasanya pecah keluarga itu memang masalah waris gara-garanya, tetapi gara-gara orang-orang tidak mengerti warisan tersebut. Kalau masing-masing di antara anggota kok sudah paham masalah waris, mereka sudah sadar, oh saya haknya cuma sekian. Meskipun saya adalah anak yang paling baik, saya adalah anak yang paling nurut, disuruh kuliah ya kuliah, disuruh lanjut S2 dulu saya lanjut gitu kan ya. Yang lain mah udah kuliah bolos mulu, disuruh kuliah lagi udah nggak mau, malah pengen nikah, pas nikah pun dibiayain, sampai sekarang saya belum nikah dan seterusnya gitu ya. Tetapi yang namanya warisan itu tidak ada kaitannya dengan yang itu semuanya. Dan saya perempuan, dia laki-laki, ya udahlah, saya tetap haknya lebih sedikit daripada dia, ya itulah hak saya. Nah, ketika dia sudah tahu posisi dia, tahu haknya, maka dia tidak akan melebihi dari haknya, tidak akan menuntut lebih dari hak. Yang pihak lain pun juga akan sama, tahu haknya sekian, ya sudah, saya tidak akan menuntut lebih dari hak saya. Nah, kalau sama-sama ngerti, insya Allah, klik, gampang, connect. Yang berikutnya, mudah dan sederhana. Sebenarnya masalah waris ini adalah masalah yang sangat mudah, tetapi orang banyak tidak memperhatikan karena merasa belum butuh. Memang merasa belum
butuh. Padahal masalah waris ini pasti akan dialami oleh kita semuanya. Baik kita sebagai orang yang ditinggalkan atau kita sebagai orang yang meninggalkan. Ya, nah itu sama-sama pentingnya. Dan kita pasti mengalami itu. Kalau nggak ditinggalkan, berarti kita belakangan, atau kita duluan, kita yang meninggalkan. Dan kita harus mempersiapkan itu. Mudah dan sederhana. Kemudian yang berikutnya, supaya terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah waris ini. Nah, ini kurang lebih 9 alasan mengapa kita harus belajar ilmu faraid. Kemudian yang berikutnya, ada 9 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Ya, paling tidak ini yang banyak terjadi. Pertama, anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Itu adalah penyimpangan yang sangat sering terjadi. Padahal di dalam ayatnya sudah dijelaskan secara tegas, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat. Ini yang berwasiat bukan orang tua, bukan saudara, tapi Allah. Allah berwasiat kepada anak-anak kalian, ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi satu anak laki-laki jatahnya sama kayak 2 anak perempuan. 1 anak laki-laki, 2 kali anak perempuan. Maka harus dijalankan. Kalau almarhum meninggalkan uang 3 miliar, ya laki-laki 2 miliar, perempuan 1 miliar. Itu harus. Tidak boleh kok 1,5, 1,5. Nah, kalau anak laki-lakinya kok ridho bagaimana? Ya pokoknya anak laki-laki harus dapat 2 M dulu, anak perempuannya dapat 1 M, diterima masing-masing, habis itu terserah kalau si anak laki-lakinya kok merasa mau, ya sudah dek, kan kamu udah kamu kan masih belum nikah, nanti butuh nikah, kamu harus sekolah dulu dan seterusnya. Ya sudah nih, abang kan sudah selesai kuliah, sudah dapat kerja lagi, kamu belum dapat. Ya sudahlah, meskipun aslinya abang dapat 2 M, tapi 500 jutanya ini buat adik aja, nggak apa-apa. Itu terserah, boleh nggak? Boleh. Wong itu sudah menjadi hartanya si anak, laki-laki. Tetapi harus dilalui dulu hukum faraidnya. Harus 2:1 itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sehingga si anak perempuan itu nanti akan mendapatkan 1,5 M dengan rincian 1 M-nya memang warisan dari bapaknya, 500 jutanya adalah pemberian dari kakaknya. Nah, statusnya seperti itu. Nah, kenapa kalau kayak gitu kok nggak langsung saja? Ya, memang tidak boleh secara langsung, lebih baik tidak langsung juga. Kenapa? Karena mungkin masih dalam masa belum dibagikan. Hartanya masih nggak tahu yang mana saja. Gitu kan ya, itu bilang, wah pokoknya kita kan kakak adik, kita nggak boleh berantem, ya sudah kita pokoknya bagi rata aja deh. Laki-laki perempuan kan semuanya anak bapak, dah bagi rata aja. Katakanlah seperti itu. Nah, karena belum tahu hartanya ada berapa. Pas dikorek-korek, dihitung-hitung, hartanya itu ada katakanlah 15 M. Yang mana si laki-laki itu jatahnya aslinya 10 M, si perempuan 5 M. Jadi 7,5. Berarti saya harusnya dapat 2,5 miliar lebih banyak kalau saya kok 2:1. Wah, ini bisa berbeda nih. Yang dulunya ngomong ayo bagi 2 bisa berubah. Dan itu haknya dia. Memang itu haknya dia. Atau katakanlah sudah tahu, malah udahlah nggak apa-apa, bagi 2 aja 15 M bagi 2. Itu kalau belum di tangan biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah di tangan kita sudah kita terima, terus kita sisihkan 2,5 M, terus kita berikan kepada keluarga yang lain, katakanlah itu adik, bahkan itu adik, itu pasti, wah 2,5 M ya. Mikirnya 2,5 M itu sudah dapat, wah ini bisa naik haji, sudah bisa dapat mobil ini, sudah bisa beli rumah di sini, dan seterusnya. Jadi saya memberikan kepada dia senilai itu semua. Nah itu pasti akan lebih mengetahui apa yang ia berikan. Tapi kalau memang setelah itu kok dia mau berikan, ya silahkan. Tapi harus sudah, ibaratnya sudah diketahui berapanya dan berapa yang ia berikan. Itu sudah harus diketahui. Nah, jadi tidak boleh kok, pokoknya nggak tahu jumlahnya berapa, kita langsung bagi 2 saja secara rata-rata. Harus selesaikan dulu. Setelah diketahui semuanya, baru boleh dihibahkan. Nah, jadi jalur 0,5 M berpindah kepada si anak perempuan itu adalah jalur hibah, bukan jalur warisan. Dan yang namanya hibah
Ya namanya hibah ya harus berasal dari orang yang memang diperbolehkan untuk menghibahkan. Apa syaratnya? Harus rasyid, harus orang yang sudah diperbolehkan untuk melakukan transaksi-transaksi. Nggak boleh kok anak kecil baru umur 2 tahun, yang laki-laki anak kecil, yang sudah gede, kakaknya perempuan. Nah, terus si anak kecil ini disuruh menghibahkan hartanya, nggak boleh. Anak kecil tidak boleh menghibahkan, tidak boleh melakukan jual beli, kecuali untuk jual beli yang simpel-simpel saja. Kalau cuma beli cireng, beli gorengan, beli batagor, itu ya nggak harus bapaknya. Ya anak kecil itu nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau sampai jual beli rumah, menghibahkan harta 500 juta, beli nuker rumah dengan PS, katakanlah. Nah, apa tuh, Dek, kamu kan masih kecil. Ini sertifikat kayak gini kan nggak penting kan buat kamu. Kakak tuker aja deh, kakak tuker beli PS 5, mau nggak? Nah, kalau dia, oh yaudah, mau. Kan anak kecil masih bisa kayak gitu. Nah, akhirnya ditukar seperti itu. Makanya tidak diperbolehkan anak kecil itu kok melakukan transaksi-transaksi yang besar. Gitu. Ini kesalahan pertama adalah anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan secara langsung. Kalaupun mau dilaksanakan, prosesnya harus melalui proses-proses tadi. Warisannya harus selesai dulu, baru setelah itu mau dilaksanakan hibah tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, bagi waris sejak masih hidup. Bagi waris sejak masih hidup itu juga masalah. Ya, bagi waris sejak masih hidup itu juga masalah. Karena yang namanya warisan itu baru ada ketika ada yang wafat. Jadi kalau kedua orang tua kok masih hidup, kok minta warisan, boleh apa enggak? Ya terserah sih, wong bapak-bapak dia kan, mau minta ya minta aja. Tapi sebenarnya itu bukan warisan. Nah, terus namanya apa? Ya namanya hibah. Bagi-bagi duit, bagi-bagi harta, itu aja. Bapak ibunya masih hidup, terus dia minta, Pak, saya kan udah nikah, saya minta jatah warisan saya dong, kan begitu ya. Ya kalau bapak yang ngasih itu namanya hibah, bukan warisan. Nah karena bukan warisan, maka ya aturannya terserah, nggak harus 2:1, nggak harus semua dapat, ya yang satu dikasih, yang satu enggak, terserah dia. Nah ini makanya kalau mau anak laki-laki kok sama dengan anak perempuan, itu bisa dilakukan dengan bagi harta sebelum ada kematian. Jadi ketika, wah anak saya kok laki-laki sama perempuan, ntar kalau saya tinggal wafat, 2:1, saya kasihan juga sama si perempuan. Kalau si laki-laki ini saya yakin dia bisa survive. Kalau si perempuan, dia nanti kalau dapat suami kaya. Kalau enggak, gitu kan ya. Kalau suaminya miskin dan seterusnya, gitu. Akhirnya ya sudah deh, harta ini saya hibahkan saja sejak masih hidup. Udahlah, saya kasihkan saja kepada anak saya pada saat ini juga. Nah, ya, anak laki-laki, anak perempuan, ini abang sama kakak, ini kan bapak umurnya udah sekian, udah 50 tahun ke atas. Nah ini harta bapak ada banyak lah begitu. Mulai sekarang ini harta semuanya milik kalian berdua, bapak bagi rata milik kalian berdua. Ini surat tanahnya, ini BPKB mobil, ini surat rumah, ini kepemilikan, bukti kepemilikan ruko dan seterusnya. Semua hartanya dihibahkan kepada anaknya. Nah ketika sudah seperti itu, maka sah. Mau 2:1 silakan, mau disamaratakan silakan, mau sebagiannya dikasih, sebagiannya tidak juga silakan. Ketika memang masih hidup. Berarti kalau kayak gitu lari dari hukum waris dong. Ya nggak bisa dikatakan lari dari hukum waris. Kenapa? Ya karena namanya warisan itu adalah harta yang dibagi setelah wafat. Nah ini kan belum ada yang wafat. Berarti bukan, tapi kan supaya nanti kalau pas wafat sudah tidak bagi-bagi waris. Tujuannya kan itu. Iya, kalau memang rencananya itu berjalan sesuai dengan, atau kenyataannya berjalan sesuai dengan rencana. Bapak menghibahkan semua hartanya kepada anak, disamaratakan supaya tidak berantem, supaya pas meninggal tidak ada bagi waris. Itu kan rencananya kalau yang meninggal duluan Bapak. Kalau yang meninggal duluan adalah anaknya. Malah setelah dikasih harta banyak, nggak biasanya dikasih punya harta banyak, langsung dikasih harta banyak. Kaget, langsung jantungan, meninggal pada saat itu juga. Ya, yang terjadi malah harta yang sudah dihibahkan kepada si anak, ya, dan si anak meninggal, hartanya dibagi waris. Kepada siapa? Ya kepada yang ditinggalkan. Siapa? Bapaknya. Jadi bapaknya malah menjadi ahli waris dari anaknya yang meninggal dulu. Jadi tidak bisa dikatakan lari dari
pembagian waris ini. Jadi itu bisa menjadi solusi. Nah, tinggal rencananya siapa yang mau meninggal duluan, kan begitu ya? Apakah sesuai rencana atau tidak? Itu saja. Karena masing-masing punya konsekuensi. Dan yang namanya bagi waris atau hibah itu harus atau baru dikatakan sah jika sudah terjadi serah terima. Tetapi kalau belum terjadi serah terima, bukan hibah namanya. Bilangnya begini sih Bapak, Pak, nak, abang, anak laki-laki, pokoknya kalau rumah itu nanti buat abang. Tapi setelah Bapak wafat, itu bukan hibah namanya. Kalau hibah itu, nak, ini rumah buat abang. Nih suratnya, itu hibah. Tapi kalau, nak, itu rumah buat kamu. Tapi kalau Bapak sudah meninggal, itu bukan hibah, itu baru janji hibah. Nah, atau itu hibah dengan syarat yang mana itu tidak terjadi. Nah, kalau hibah kok nunggu wafat itu namanya wasiat. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Gitu. Ini makanya harus diketahui juga bahwa bagi waris sejak masih hidup itu namanya bukan bagi warisan tapi namanya hibah, dan hibah itu sendiri juga punya aturannya sendiri. Tidak boleh sampai rancu mana hibah, mana warisan, mana wasiat. Nanti ada 3 hal itu yang harus kita ketahui secara benar supaya kita tahu nih, bisa membedakan ini adalah hibah atau inikah waris ataukah ini wasiat. Kemudian yang berikutnya ya adalah kerancuan harta suami istri. Tapi sebelum sampai situ, ada juga masalah ketika hibah ini kok tidak sesuai dengan aturan. Ya, jadi bercampur mana harta hibah, mana harta waris. Nah, katakanlah begini, orang tuanya itu adalah orang yang tidak mengerti agama tapi kaya. Nah, supaya anaknya tidak berantem, akhirnya si bapak ini bilang begini, nak, pokoknya kalian itu anak bapak semuanya, mau laki-laki mau perempuan, harta bapak ada banyak nih, ada 10 rumah. Nah, kalian cuma berdua, pokoknya buat abang 5 rumah, buat adik 5 rumah. Nah, ini laki-laki sama perempuan nih, katakanlah seperti itu. Pokoknya 5-5. Tapi tolong dibaginya setelah bapak wafat ya. Nah, gitu. Itu bapaknya bilang seperti itu. Berarti ini kan wasiat. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris, maka batal wasiatnya. Tapi sudah terlanjur terucap. Oke, akhirnya bapak wafat. Nah, si anak perempuannya sudah menangkap itu, si anak laki-laki juga menangkap itu. Oh, bagi 5-5. Oh, katakanlah jangan 5-5 deh. Punya 15 rumah, yang si abang dapat 7,5, yang si perempuan dapat 7,5 gitu. Katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian si perempuan sudah, oh berarti saya dapat 7,5 rumah. Si abang juga dapat, oh saya juga dapat 7,5 rumah. Nah, setelah wafat gitu ya, mau dieksekusi seperti itu, ternyata si abang, si laki-laki ini ikut kajian dan tahu bahwasanya oh namanya bagi waris itu harus 2:1, nggak boleh kok disamaratakan seperti itu. Meskipun ada wasiat dari bapak, itu namanya wasiat, dan wasiat kepada ahli waris itu nggak boleh. Berarti harus dijalankan sesuai dengan harta warisan. Berarti harusnya jatah saya itu 10, jatah si adik itu 5. Bukan 7,5. Meskipun bapak berkehendak seperti itu. Nah, akhirnya bilang kepada si adik, dek, ternyata kita itu salah, bapak itu salah. Ya bapak semoga diampuni karena ketidaktahuannya. Tetapi kita yang tahu, kita harus melakukan atau mengambil hukum yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita berpatokan kepada aturan dari Bapak. Kita harus mengambil aturan dari syariat Islam. Ya apa itu Bang? Ya pokoknya 5:10. Abang 10, kamu 5. Bukan 7,5. Wah ini kan si perempuan meskipun disodgokan ayat, dalilnya seperti ini, ancamannya seperti ini, dan seterusnya, karena sudah merasa dijanjikan, dia sudah berekspektasi saya dapat 7,5, kok kemudian cuma dikasih 5, nah pasti akan berontak. Ya meskipun itu kata Al-Quran, tapi kan Bapak wasiatnya begitu. Kalau kita tidak mengikuti kata Bapak, kita berarti tidak taat atau tidak menghormati Bapak, dan seterusnya. Nah, ini kadang juga masalah bukan bersumber daripada anak, tetapi bersumber dari orang tua yang meninggalkan. Yang malah
niatnya sih baik supaya tidak berantem, diatur dulu sebelum menikah. Tetapi karena aturannya itu juga salah, yang ada malah menimbulkan malah petaka. Nah, ini saya kira sudah maghrib ya. Jadi untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada, kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang masalah warisan ini. Saya kembalikan ke Billy. Monggo, silahkan. Kalau ada tanya jawab ya silahkan. Kalau misalnya memungkinkan, kalaupun mau ditutup juga monggo. Baik Ustadz, jazakallah atas materinya. Bagi teman-teman mungkin ada satu pertanyaan singkat yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Adakah yang ingin tanyakan? Kalau belum ada, kita tutup aja Ustadz. Ya. Baik, jazakallah khair Ustadz atas materinya hari ini. Semoga nanti kita dipertemukan lagi 2 minggu lagi ya untuk menyambung materi terkait waris ini. Mungkin itu aja Ustadz. Ada kalimat penutup mungkin dari Ustadz? Dipersilahkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan masalah waris ini, dan mungkin ini masih permulaan sekali, dan teman-teman memang bukan orang-orang yang yang terlalu relate dengan masalah waris ini, karena memang proyeksinya masih jauh kan, bagi waris dan seterusnya, dan teman-teman merasa belum akan membahas hal itu, belum akan mengalami hal itu, tetapi percayalah bahwa suatu saat ini akan sangat berguna, dan semakin dini kita mengetahui hal ini, semakin kita bisa preventif untuk mencegah masalah-masalah yang akan terjadi. Karena masalah waris ini pasti akan terjadi sama kita, siap tidak siap, mau tidak mau, ya, maka kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Dan masalah waris itu sudah menjadi masalah ketika ada yang wafat. Maka harus kita selesaikan secara cepat sebelum itu akhirnya malah menjadi besar dan masalahnya semakin kompleks dan semakin susah untuk diselesaikan. Maka penting bagi kita untuk mempelajari waris, sehingga ini baru permulaan. Insya Allah besok kita sampai sambung lagi dengan masalah-masalah yang lebih banyak, gitu, yang lebih relate dengan teman-teman, dengan inti-inti dari para permasalahan waris. Dan untuk teman-teman semoga tetap istiqomah dan juga tetap menjaga diri, semoga semuanya sehat walafiat, kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah untuk materi hari ini kita cukupkan. Untuk mengakhiri kajian hari ini, mari sama-sama kita doa dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, baik. Istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama semuanya. Saya pamitan juga ya. Terima kasih. Ya, baik Ustaz.